Kemajuan teknologi telah membuat kehidupan manusia semakin mudah dalam menjangkau dan mengakses informasi dan komunikasi. Jarak bukan merupakan permasalahan lagi. Kemampuan akses global yang lebih luas menjadikan internet bukan hanya sebatas sarana komunikasi dan berbagai informasi saja, tapi juga berpotensi sebagai wadah bisnis. Seperti yang dilakoni Mojang Bandung, Amelia Herlina Devita, yang memulai bisnis kulinernya sejak tahun 2012. Kegemarannya terhadap coklat membuat dirinya berinovasi dengan mengubah coklat menjadi sebuah sajian yang begitu lezat serta menarik. Memilih media sosial sebagai sarana pemasaran dan penjualan menguntungkan Amelia dalam memulai usahanya. Ia tidak harus memulai usaha dengan modal besar karena tidak memerlukan biaya sewa toko dan karyawan. Dulu awalnya itu saya mulainya uangnya sekitar 500.000. Terus saya beli 500.000 itu saya belikan bahan baku coklat. Tapi awalnya dulu saya memang belum produksi. Jadi saya jualan merek lain lah gitu. Tapi yang penting konsep saya tuh adalah coklat. Jadi saya jual merek lain, produk orang juga. Terus dari situ saya ngumpulin modal lagi, makin tambah. Saya juga belajar otodidak, produksi coklat itu kayak gimana, trik-triknya gimana. Dari situ saya mulai produksi waktu itu coklat ucapan. Jadi kayak happy birthday atau happy anniversary gitu. Jadi by request, custom kita bikinnya dulu. Memiliki status sebagai sarjana seni rupa Institut Teknologi Bandung, ternyata tidak menghentikan langkahnya untuk menjadi seorang wirausaha. Awalnya Amel hanya dibantu oleh suami seperti membeli bahan, mengolah coklat, memasarkan, dan menjual coklat. Berdua pasangan muda ini pantang menyerah menuju kesuksesan. Jumlahnya, jadi kita jadi belanjanya belum bisa kerjasama dengan produsen-produsen besar. Jadi saya dulu masih pakai motor, udah kayak kuli angkut aja, barang diikat di belakang gitu ya. Terus penjual juga tidak mau mengantar ke rumah karena mungkin karena baru gitu ya, belum percaya dan produk yang dibelinya belum banyak. Terus juga sering stok habis, uang kurang. Jadi bolak-balik harusnya bisa beli, misalnya kasarnya bisa beli 5 pak bahan baku, karena uang kurang jadi cuma bisa beli 1, besoknya balik lagi 1, ya gitulah ya perjuangannya. Ketika sama dengan istri juga, jadi kadang beli barang besar, istri saya bonceng, saya yang nyetir, di depan ada barang, istri yang megang di depan gitu ya. Dulu sih itu 2 tahun yang lalu, tapi ya sekarang sih alhamdulillah udah lebih maju sih, nggak kayak gitu lagi gitu ya. Giat memasarkan kreasi coklatnya melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, Line, dan lainnya, produk olahan coklat Amelia semakin dikenal masyarakat. Bahkan kini ia dibantu sebanyak 8 orang karyawan, di mana 3 diantaranya bertugas khusus melayani pemesanan dan pengiriman barang melalui internet. Jadi ngebalesin chattingan dari WhatsApp, dari email, terus dari BBM, dari Line sih Mbak. Balesin chatnya yang eceran sama yang agen juga reseller. Dalam perharinya tuh ada berapa pemesanan yang masuk Mbak? Kalau itu sekitar 50-an ada kali ya, sekitar 50-an. Tapi kadang lebih sih, iya. Pelanggan coklat olahan Amelia berasal dari berbagai daerah di Indonesia yang sebagian besarnya merupakan pelajar atau mahasiswi yang menggunakan media sosial. Kini setelah hampir 4 tahun memasarkan produk olahan coklatnya melalui media online, Amelia mengecap manisnya coklat olahannya dengan menghasilkan omset lebih dari 100 juta rupiah per bulan. Kalau misalkan gini, jasa toko, misalkan kita sewa toko aja 1 bulan 3 juta ya, itu budget segitu bisa kita alokasiin untuk biaya promosi di sosial media yang nanti hasil penjualannya itu jauh lebih besar ketimbang untuk biaya sewa kayak gitu. Jadi kalau dibandingkan ya pengalaman saya dulu itu 1 bulannya jual di toko itu sama seperti 1 minggunya kita jualan online
gitu. Jadi makanya lebih efektif karena kita bisa dapat marketnya lebih luas kan. Kesuksesan Amel memasarkan dan menjual produk melalui internet juga dilakoni mahasiswa semester akhir sebuah universitas terkemuka di Jakarta, Tegar Aji Baskoro. Melirik besarnya peluang bisnis kuliner di Indonesia, Tegar memutuskan untuk menjual makanan olahan beku berupa roti berlapis atau sandwich. Menurutnya, kini masyarakat membutuhkan produk olahan makanan yang praktis dan dapat diolah sesederhana mungkin seperti roti berlapis isi. Pernah memiliki usaha kuliner yang dipasarkan langsung ke konsumen menggunakan gerobak minimalis yang dipamerkan di depan minimarket, gagal mencapai kesuksesannya. Akhirnya, membuat Tegar beralih membuka usaha kuliner dengan menggunakan media sosial. Lebih manage-nya sih ya, dari pemasarkannya. Kalau misalnya kalau di offline kan mungkin memasarkannya kan kayak lebih ke buat banner yang lebih apa sih namanya eye catching, lebih kelihatan. Cuman kalau di online sini saya kemasannya aja sih Mbak, dari fotografinya, dari makanan, terus juga sampai konten yang buat iklan, itu lebih enak aja, lebih luas. Kalau online tuh lebih luas, lebih menyeluruh lah. Seluruh Indonesia bisa tahu dan bisa beli. Mengeluarkan dana sekitar Rp300.000 untuk membuat tester roti berlapis isi, ternyata roti lapis isi coklat tersebut habis dalam pengujian pertamanya. Sehingga Tegar semakin percaya diri untuk memproduksi secara banyak roti lapis isinya tersebut. Dengan menggunakan bahan lokal mulai dari roti, coklat, dan mentega, Tegar menjamin roti lapis isinya bukan hanya memiliki rasa yang sedap, melainkan juga mencintai produk Indonesia. Pada awalnya, Tegar hanya dibantu oleh sang ibu dan memproduksi roti lapis isinya di dapurnya di Bekasi Selatan, Jawa Barat. Kini, Tegar mampu membayar 8 karyawan yang diupah mencapai Rp2 juta per bulannya dan membuka kesempatan kerja. 2 tahun di sini. Kurang lebih 2 juta. Bisa untuk bantu keluarga lah ya. Karena saya kan dari keluarga yang kurang mampu. Asalnya dari mana nih Mbak? Saya dari Jawa, dari Purbalingga. Terus kesini keluarga di sini semua? Enggak, saya merantau. Saya sendiri di sini ngontrak. Tak hanya itu, dengan omset sekitar Rp100 juta, Tegar kini menyewa sebuah ruko untuk menjadi rumah produksi dari roti lapis isinya tersebut. Rata-rata sih sekitar 100 sampai 150 pack ya per hari. Terus menghabiskan berapa coklat atau berapa roti? Rotinya itu sekitar 100 bungkus. 100 bungkus dan coklatnya itu mungkin sekitar 7 sampai 10 kilo. Selain bidang kuliner, berbisnis dengan mengandalkan teknologi internet juga menjangkau jenis usaha lainnya, seperti di bidang busana. Layaknya makanan, busana atau pakaian juga merupakan kebutuhan utama bagi manusia. Melalui media sosial, siapapun bisa memasarkan dan menjual model pakaian baru yang sedang menjadi panutan saat ini, sehingga tidak mengherankan jika banyak wirausahawan sukses di bidang ini.